Halo mahasiswa Universitas Gunung Kidul, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam sesi pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Pernahkah Anda melihat sebuah jalan yang baru saja diaspal, lalu seminggu kemudian dibongkar lagi karena ada proyek pipa air di bawahnya? Nah, kalau pernah melihat itu, selamat. Anda baru saja menyaksikan secara langsung apa yang akan kita pelajari hari ini. Itu namanya kegagalan koordinasi antar lembaga. Dan tugas kita sebagai analis kebijakan, termasuk analis kebijakan sosial, adalah memahami mengapa itu terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Video pembelajaran ini disusun oleh tim dosen dari Visipol Universitas Gunung Kidul, yaitu Rusman Rupinus Manik, Rosalia Widyastuti Sri Lestari, Evi Nilawati, Heri Rohpujiati, Sam Suharjo, Tanti Apriani, Diah Indrianingsih Septeri, Su Indartini, dan Galih Nugraheni. Video ini dibuat untuk pendalaman materi di ruang mandiri para mahasiswa sesuai prinsip student-centered learning, demi mendorong budaya belajar sepanjang hayat. Dengan video ini, mahasiswa memegang kendali penuh atas kecepatan belajarnya. Namun, video ini tidak untuk menggantikan dosen, melainkan memperkuat fungsinya sebagai fasilitator pembelajaran. Mari kita mulai, kawan. Baik, mari kita mulai dari titik paling mendasar. Apa itu whole of government? Dalam bahasa Indonesia, kita bisa terjemahkan secara bebas sebagai seluruh pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan. Tapi jangan berhenti di terjemahan itu, karena maknanya jauh lebih dalam. Bayangkan sebuah orkestra. Ada seksi gesek, seksi tiup, seksi perkusi. Masing-masing punya instrumen sendiri, partitur sendiri, latihan sendiri. Tapi ketika tampil di panggung, mereka semua harus mengikuti satu konduktor dan memainkan satu lagu yang sama. Nah, pemerintah seharusnya seperti itu. Banyak lembaga, tapi satu arah, satu tujuan. Secara akademik, whole of government atau yang sering disingkat WOG adalah sebuah pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang mendorong berbagai kementerian, dinas, badan, dan lembaga untuk bekerja secara terintegrasi, bukan secara terpisah-pisah. Pendekatan ini mulai berkembang pesat pada akhir 1990-an, terutama di negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Selandia Baru, sebagai respon terhadap kegagalan model birokrasi lama yang terlalu terpecah-pecah. Nah, sekarang Anda bertanya, mengapa ini penting bagi saya sebagai calon analis kebijakan publik ya? Kawan-kawan, ini penting karena masalah-masalah yang akan kita hadapi di lapangan, kemiskinan, pengangguran, stunting, kekerasan dalam rumah tangga, tidak pernah datang dari satu sektor saja. Kemiskinan bukan hanya masalah dinas sosial, stunting bukan hanya masalah dinas kesehatan, pengangguran bukan hanya masalah dinas tenaga kerja. Semua masalah itu saling berkaitan, dan penanganannya membutuhkan kolaborasi. Disinilah WOG menjadi kerangka berpikir yang wajib Anda kuasai. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa ya satu instansi kok tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sosial? Ada sebuah studi kasus yang sangat menarik. Di sebuah kabupaten di Indonesia, pemerintah daerah punya program pemberdayaan perempuan miskin. Dinas sosial sudah memberikan bantuan tunai, dinas kesehatan sudah memberikan layanan KB, dinas pendidikan sudah memberikan beasiswa untuk anak-anak mereka. Tapi setelah 5 tahun, kondisi keluarga itu tidak banyak berubah. Nah loh, kenapa ini? Jawabannya adalah karena tidak ada yang memastikan bahwa ketiga program itu berjalan bersama-sama untuk satu keluarga yang sama, pada waktu yang bersamaan, dengan strategi yang saling mendukung. Inilah yang disebut sebagai solusi parsial. Masing-masing instansi merasa sudah bekerja, padahal dampak nyatanya tidak terasa karena tidak ada integrasinya. Dalam literatur kebijakan publik, masalah-masalah seperti kemiskinan,
keterbelakangan sosial, atau kekerasan berbasis gender disebut sebagai wicked problems. Masalah yang sangat kompleks, masalah yang rumit, masalah yang tidak punya solusi tunggal. Dan setiap kali Anda mencoba menyelesaikan satu bagiannya, maka muncul masalah lain dari bagian lainnya. Masalah rumit dan kompleks seperti ini hanya bisa didekati secara kolaboratif. Sebagai calon analis kebijakan publik, kemampuan Anda untuk membaca keterkaitan antar lembaga adalah modal utama. Anda harus bisa menjawab pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Siapa yang harus diajak bicara? Dan bagaimana agar semua pihak bergerak ke arah yang sama? Mari kita sedikit mundur ke belakang untuk memahami dari mana WOG ini lahir. Karena memahami sejarahnya akan membuat kita lebih menghargai relevansinya hari ini. Bayangkan ini sebagai cerita yang dimulai dari sebuah kesalahan. Pada era 1980-an, banyak pemerintah di dunia terpengaruh oleh penerapan New Public Management atau NPM. Idenya sederhana, yaitu jadikan pemerintah seefisien mungkin seperti perusahaan swasta. Masing-masing lembaga harus diberi target kinerjanya sendiri, punya anggarannya sendiri, punya indikator keberhasilan sendiri. Dan hasilnya memang ada peningkatan efisiensi di masing-masing sektor. Tapi ada yang hilang, yaitu koordinasi dan sinergi. Setiap lembaga berlomba-lomba mencapai targetnya sendiri, tanpa peduli apakah targetnya saling mendukung atau justru saling bertabrakan. Maka pada era 1990-an, pemerintah Inggris di bawah Tony Blair mulai memperkenalkan konsep Joint Up Government, yang kemudian kita kenal sebagai cikal bakal WOG. Intinya, pemerintah harus menyambungkan kembali semua bagiannya. Tidak boleh bekerja dalam kotak-kotak terpisah. Konsep ini kemudian diadopsi oleh Australia, Selandia Baru, Kanada, dan perlahan menyebar ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, semangat WOG ini masuk melalui agenda reformasi birokrasi dan secara hukum diperkuat melalui Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang mewajibkan penyelenggara layanan publik untuk berkoordinasi satu sama lain demi kepentingan masyarakat. Jadi, WOG bukan konsep yang jatuh dari langit. Ini adalah pembelajaran kolektif dari kegagalan-kegagalan nyata di masa lalu. Dan kita belajar dari kegagalan itu hari ini, agar tidak mengulanginya esok hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu apa saja komponen utama dari WOG. Ada 5 elemen yang perlu Anda hafal dan pahami secara mendalam. Yang pertama adalah koordinasi. Ini level paling dasar. Koordinasi artinya lembaga-lembaga yang berbeda menyinkronkan kegiatan mereka agar tidak saling tumpang tindih atau bertabrakan. Contohnya sederhana, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan sepakat bahwa perbaikan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas dilakukan di waktu yang bersamaan, bukan bergiliran. Itu koordinasi. Yang kedua adalah integrasi. Ini selangkah lebih jauh dari koordinasi. Integrasi berarti lembaga-lembaga itu benar-benar menggabungkan sumber daya, sistem informasi, atau bahkan proses kerja mereka. Misalnya, satu database terpadu untuk semua penerima manfaat program sosial, sehingga tidak ada orang yang dapat bantuan ganda, atau sebaliknya, tidak ada yang terlewat sama sekali. Yang ketiga adalah kolaborasi. Di sini sudah melibatkan aktor di luar pemerintah, LSM, perguruan tinggi, sektor swasta, komunitas lokal. Ini sangat relevan untuk konteks pembangunan daerah seperti Gunung Kidul, di mana kapasitas pemerintah terbatas dan peran masyarakat sangat krusial. Kita lanjut yang keempat, yaitu sinergi kebijakan. Ini artinya kebijakan yang dikeluarkan satu lembaga secara aktif mendukung kebijakan lembaga lain. Kalau Dinas Sosial punya program pengentasan kemiskinan, maka Dinas Pertanian seharusnya merancang program penyuluhan yang juga menyasar keluarga miskin yang sama. Dan yang kelima adalah kepemimpinan integratif. Kemampuan seorang pemimpin, entah itu bupati, sekda, atau bahkan kepala dinas, untuk mengelola dan menggerakkan kolaborasi lintas batas organisasi.
Pemimpin seperti ini tidak hanya memikirkan dinasnya sendiri, tapi memikirkan hasil akhir yang dirasakan oleh masyarakat. Kelima komponen ini adalah kerangka kerja yang akan sangat berguna bagi Anda ketika nanti bekerja sebagai analis di lingkungan pemerintah daerah. Nah, kini kita berkenalan dengan musuh utama dari WOG, yang namanya adalah mentalitas silo. Dan saya harus bilang, ini adalah salah satu konsep paling menarik sekaligus paling meresahkan dalam studi kebijakan publik. Kata silo sebenarnya mengacu pada sebuah benda fisik yang sangat konkret, yaitu tangki besar berbentuk silinder yang digunakan petani untuk menyimpan biji-bijian, seperti jagung atau gandum. Ciri khasnya adalah silo-silo itu berdiri sendiri-sendiri, tinggi, tertutup, dan tidak punya pintu penghubung satu sama lain. Isi silo A tidak bisa masuk ke silo B, dan sebaliknya. Nah, ketika kata ini dipakai sebagai metafora dalam organisasi, maka maknanya menjadi sangat kuat. Mentalitas silo berarti setiap lembaga atau unit kerja bertindak seperti silo itu. Tertutup, mandiri, tidak mau berbagi informasi, tidak mau berkoordinasi, dan hanya fokus pada urusan internalnya sendiri. Dalam konteks birokrasi Indonesia, mentalitas silo ini terbentuk dari beberapa faktor struktural. Pertama, setiap dinas punya anggaran sendiri yang dipertahankan mati-matian. Kedua, setiap pejabat punya indikator kinerja yang dinilai secara individual. Ketiga, ada budaya "ini bukan urusan saya" yang sudah mengakar cukup dalam di sebagian besar organisasi pemerintah. Akibatnya, program saling tumpang tindih. Anggaran terbuang percuma untuk kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga lain. Masyarakat yang butuh layanan harus bolak-balik dari satu dinas ke dinas lain hanya untuk urusan yang seharusnya bisa diselesaikan di satu tempat. Nah, sebagai analis kebijakan sosial, Anda harus bisa mengenali mentalitas silo ini, serta mengetahui strategi untuk menghadapinya. Karena mentalitas silo bukan sekedar masalah prosedural, ini adalah masalah budaya organisasi yang jauh lebih dalam. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana konkretnya silo itu dapat terbentuk dalam struktur pemerintahan di daerah kita? Nah, mari kita bedah satu persatu, karena ini sangat relevan dengan konteks kabupaten-kabupaten di Indonesia. Faktor pertama adalah struktur kelembagaan yang berbasis sektor. Dalam pemerintahan daerah, kita punya OPD, Organisasi Perangkat Daerah, yang masing-masing mengurusi satu bidang. Dinas sosial mengurusi sosial, dinas kesehatan mengurusi kesehatan, dinas pendidikan mengurusi pendidikan, dan seterusnya. Pembagian ini secara teknis memang memudahkan pengelolaan, tapi secara tidak langsung juga membangun tembok tak kasat mata di antara mereka. Faktor kedua adalah sistem anggaran berbasis program per OPD. Artinya, setiap dinas berjuang untuk mendapatkan pagu anggaran sebesar-besarnya untuk program-programnya sendiri. Ketika anggaran sudah ditetapkan, maka setiap dinas akan sangat protektif terhadap anggarannya. Tidak ada insentif untuk berbagi sumber daya dengan dinas lain. Faktor ketiga yang sangat kuat adalah sistem penilaian kinerja individual. Kepala dinas dinilai berdasarkan capaian program dinasnya sendiri. Kalau dinasnya berhasil, maka dia dapat pujian. Kalau gagal, dia yang bertanggung jawab. Tidak ada penilaian yang mengukur seberapa baik dia berkolaborasi dengan dinas lain. Akibatnya, rasional sekali kalau dia lebih fokus ke dalam daripada keluar. Faktor keempat adalah apa yang sering disebut sebagai ego sektoral. Ini fenomena budaya. Ada rasa kepemilikan dan loyalitas yang lebih kuat terhadap dinas sendiri daripada terhadap tujuan pembangunan bersama. Anda mungkin pernah mendengar percakapan seperti ini. Itu bukan urusan kita, itu urusan dinas sosial. Kita fokus saja ke urusan kita. Nah, itulah ego sektoral dalam bentuk paling sederhana. Dan faktor kelima adalah minimnya forum koordinasi yang efektif. Memang ada musrenbang, ada rapat koordinasi, ada berbagai pertemuan lintas OPD. Tapi apakah forum-forum itu benar-benar menghasilkan keputusan bersama yang diimplementasikan dengan serius? Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab.
Nah, kita sudah tahu apa itu silo dan bagaimana silo itu terbentuk. Sekarang, mari kita lihat akibat nyatanya. Apa yang terjadi ketika mentalitas silo ini dibiarkan terus-menerus? Dampak pertama adalah duplikasi program. Ini sangat umum terjadi. Dinas sosial punya program pelatihan keterampilan untuk keluarga miskin. Dinas Ketenagakerjaan juga punya program pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM juga punya. Ketiganya tidak berkomunikasi. Ketiganya bahkan mungkin menyasar sasaran yang sama, orang yang sama, tetapi dengan anggaran yang terpisah-pisah. Hasilnya, pemborosan anggaran yang luar biasa. Dan masyarakat pun bingung harus mengikuti program yang mana. Dampak kedua adalah kebocoran manfaat. Ada keluarga yang sangat beruntung karena mendapatkan bantuan dari 3 dinas sekaligus. Tapi di sisi lain, ada keluarga yang tidak mendapat apa-apa karena namanya tidak masuk di database manapun. Ini bukan keadilan sosial, ini adalah keacakan sosial. Dampak ketiga adalah inefisiensi anggaran. Dana publik yang seharusnya bisa mengungkit perubahan struktural malah habis di tumpang tindih administratif dan duplikasi kegiatan. Dampak keempat, dan ini yang paling fundamental, yaitu kegagalan program. Karena intervensi yang parsial dan tidak terintegrasi tidak akan pernah bisa menyentuh akar masalah. Maka ibarat menambal ban yang bocor di satu titik, sementara ada 3 lubang lain yang tidak kita lihat. Bannya ya tetap kempes. Dan dampak kelima adalah erosi kepercayaan publik. Ketika masyarakat berulang kali melihat program pemerintah tidak berdampak, maka mereka mulai tidak percaya. Dan kehilangan kepercayaan publik adalah kerugian yang jauh lebih besar daripada pemborosan anggaran apapun. Nah, sebagai analis kebijakan, memahami dampak-dampak ini adalah fondasi argumentasi ketika nanti Anda harus meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa reformasi cara kerja birokrasi itu memang penting dan memang mendesak. Teman-teman, ini ada pertanyaan yang sangat bagus dan sering muncul ketika kita bicara tentang WOK. Pak, bukankah kita sudah sering rapat koordinasi? Bukankah itu sudah cukup? Jawabannya, belum cukup. Dan inilah perbedaan mendasar yang harus Anda pahami. Koordinasi biasa adalah ketika 2 atau lebih lembaga bertukar informasi dan menyesuaikan jadwal agar tidak saling bertabrakan. Sifatnya reaktif. Kita koordinasi karena ada masalah atau karena ada aturan yang mewajibkan rapat. Tapi setelah rapat selesai, masing-masing kembali ke dinasnya dan bekerja seperti biasa. Whole of government jauh lebih dari itu. Jauh dari sekedar koordinasi biasa. WOG menuntut 3 hal yang sering disebut sebagai 3 shared. Pertama, shared goals, yaitu tujuan yang benar-benar disepakati bersama dan dimiliki bersama, bukan sekedar ditulis di atas kertas. Kedua, shared resources, yaitu sumber daya, baik anggaran, data, maupun tenaga ahli yang dikelola bersama secara sinergis. Ketiga, shared accountability, yaitu tanggung jawab bersama atas hasil akhir. Kalau programnya gagal, maka semua lembaga yang terlibat harus ikut bertanggung jawab. Kalau berhasil, maka semua ikut bangga. Teman-teman, kita bisa membayangkan WOG itu sebagai sebuah spektrum dengan 3 tingkatan. Tingkat pertama dan paling sederhana adalah koordinasi. Kita saling tahu apa yang sedang masing-masing kerjakan. Tingkat kedua adalah kolaborasi. Kita aktif bekerja bersama dalam beberapa aspek. Dan tingkat ketiga adalah integrasi penuh, di mana lembaga-lembaga sudah benar-benar melebur beberapa fungsi mereka demi hasil yang optimal. Di Indonesia, mayoritas pemerintah daerah masih berada di tingkat koordinasi, atau bahkan di bawah itu. Target reformasi birokrasi kita adalah mendorong naik ke tingkat kolaborasi, dan secara bertahap menuju integrasi di bidang-bidang strategis tertentu. Ini adalah peta jalan yang perlu Anda pegang ketika bekerja sebagai analis kebijakan.
Kita lanjut ya. Nah, setelah kita memahami apa itu WOG, apa bedanya dengan koordinasi biasa, maka sekarang kita masuk ke pertanyaan ini. Apa prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi fondasi WOG agar bisa berjalan? Ada 5 prinsip WOG, dan kelimanya saling berkaitan erat. Prinsip pertama adalah kesatuan tujuan. WOG hanya bisa bekerja kalau semua lembaga yang terlibat benar-benar memiliki satu visi yang sama. Bukan sekedar visi yang tertulis di dokumen RPJMD, tapi visi yang dipahami, diinternalisasi, dan dihayati oleh semua pemangku kepentingan. Kalau dinas sosial punya tujuan A dan dinas kesehatan punya tujuan B, dan keduanya tidak saling berkaitan, maka tidak ada fondasi untuk WOG. Prinsip kedua adalah transparansi informasi. Silo tidak hanya terbentuk dari struktur, tapi juga dari informasi yang tersembunyi. Ketika setiap dinas menyimpan datanya sendiri dan tidak mau berbagi, maka kolaborasi menjadi mustahil terjadi. WOG membutuhkan budaya berbagi data secara terbuka. Tentu dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data yang dilindungi hukum. Lanjut ke prinsip ketiga, yaitu kepercayaan antar lembaga. Ini yang paling sulit dibangun, tapi paling fundamental. Kolaborasi yang sejati hanya bisa terjadi kalau ada rasa saling percaya antar aktor. Dan kepercayaan tidak bisa dibangun melalui regulasi. Ia dibangun melalui interaksi yang berulang, komitmen yang konsisten, dan rekam jejak yang dapat diandalkan. Prinsip keempat adalah akuntabilitas kolektif. Semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus siap menanggung tanggung jawab bersama. Ini menuntut keberanian dari para pemimpin untuk keluar dari zona nyamannya, yaitu saya hanya bertanggung jawab atas dinas saya sendiri. Dan prinsip kelima adalah fleksibilitas struktural. Artinya, struktur organisasi harus bisa beradaptasi dan tidak boleh menjadi penghalang ketika situasi menuntut kolaborasi yang lebih erat. Nah, ini berarti pemimpin harus punya keberanian untuk melakukan terobosan birokrasi bila diperlukan. Kita beranjak ke bagian yang sangat kontekstual dan dekat dengan pengalaman keseharian kita. Bagaimana WOG diterapkan di pemerintahan daerah Indonesia, termasuk di kabupaten-kabupaten seperti Gunung Kidul? Kabar baiknya adalah desentralisasi yang telah berjalan di Indonesia sejak era reformasi sebenarnya membuka ruang yang sangat besar bagi daerah untuk merancang pola koordinasi lintas sektor yang lebih kreatif dan fleksibel. Pemerintah daerah tidak harus menunggu instruksi dari pusat. Mereka bisa menjadi laboratorium inovasi tata kelola. Ada beberapa contoh instrumen WOG yang sudah ada dan dapat kita evaluasi. Pertama, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD adalah contoh klasik. TKPKD melibatkan berbagai OPD sekaligus dalam satu forum untuk mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan. Ini adalah bentuk WOG yang nyata, meski implementasinya di lapangan masih sangat bervariasi. Kedua, Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Secara teori, ini adalah forum WOG paling inklusif yang ada. Di dalamnya ada pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan yang berkumpul untuk merencanakan pembangunan bersama. Masalahnya, dalam praktik, Musrenbang sering menjadi formalitas belaka, bukan proses deliberasi yang genuin. Ketiga, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS adalah contoh integrasi informasi lintas sektor. Dengan satu database yang digunakan bersama oleh berbagai dinas, maka duplikasi layanan dan kebocoran manfaat bisa diminimalisir. Dan keempat, di tingkat desa, Dana Desa dan BUMDes sebenarnya adalah ruang praktik WOG yang sangat relevan, di mana pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan kadang juga OPD kecamatan harus bekerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan. Nah, sebagai analis kebijakan yang akan bekerja di konteks lokal, Anda harus familiar dengan semua instrumen ini, mampu mengevaluasinya, dan mampu memberikan rekomendasi untuk memperkuatnya. Kita sudah banyak bicara tentang keindahan dan manfaat WOG.
Sekarang saatnya jujur. Apa saja tantangan terbesarnya? Karena kalau kita tidak jujur soal tantangannya, kita hanya sedang membangun ilusi akademik. Tantangan pertama dan yang paling berat adalah resistensi budaya birokrasi. Birokrasi yang sudah puluhan tahun bekerja secara sektoral tidak akan berubah hanya karena ada peraturan baru atau karena ada seminar WOG. Perubahan budaya membutuhkan waktu, konsistensi, dan kepemimpinan yang gigih. Banyak pejabat yang secara verbal setuju dengan WOG, tapi dalam praktek tetap melindungi wilayah dinasnya masing-masing. Tantangan kedua adalah fragmentasi sistem informasi. Kalau dinas sosial punya sistem data yang tidak kompatibel dengan sistem data dinas kesehatan, maka bagaimana mereka bisa berbagi informasi secara efektif? Ini bukan hanya masalah teknis IT, ini juga masalah kebijakan dan standarisasi yang membutuhkan keputusan politik. Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas kepemimpinan integratif, terutama di level menengah ke bawah. Bupati atau sekda mungkin punya visi kolaboratif, tapi kalau para kepala bidang dan staf pelaksana masih berpikir dengan mentalitas silo, maka WOG tidak akan pernah turun ke level operasional. Tantangan keempat adalah ketidakjelasan akuntabilitas lintas lembaga dalam kerangka hukum yang ada. Ketika sebuah program kolaboratif gagal, siapa yang bertanggung jawab? Sistem hukum kita belum sepenuhnya menyediakan jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini. Dan ketidakjelasan itu sering menjadi alasan bagi lembaga untuk menghindari kolaborasi. Dan tantangan kelima adalah ketergantungan pada komitmen individu pemimpin. WOG sering berjalan baik kalau ada pemimpin yang visioner dan berani. Tapi ketika pemimpin itu pergi, mutasi, pensiun, atau pergantian kepala daerah, maka program-program kolaboratif pun sering ikut goyah atau bahkan hilang. Ini semua menunjukkan bahwa WOG belum lembaga secara sistemik. Sampai di sini, mungkin Anda mulai bertanya, baiklah, saya sudah paham WOG dan silo, tapi apa konkretnya yang bisa saya lakukan sebagai analis kebijakan? Ini pertanyaan yang luar biasa, dan ini adalah inti dari seluruh materi kita hari ini. Peran pertama Anda adalah memetakan aktor dan lembaga yang relevan, atau dalam bahasa teknisnya, stakeholder mapping. Ketika Anda menghadapi sebuah isu sosial, misalnya angka stunting yang tinggi di satu kecamatan, maka tugas Anda yang pertama adalah menjawab, siapa saja yang terlibat dalam isu ini? Dinas Kesehatan jelas harus ikut, tapi juga Dinas Pertanian juga, karena pola konsumsi pangan berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan bergizi. Juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, karena pengasuhan anak berkaitan dengan kondisi ibu. Juga pemerintah desa. Pemetaan stakeholder ini adalah langkah pertama menuju WOG. Peran kedua adalah menganalisis celah koordinasi. Dengan kata lain, Anda menjadi dokter yang mendiagnosis di mana silo terjadi dan mengapa terjadi. Apakah masalahnya pada sistem data yang tidak terhubung? Apakah pada kurangnya forum koordinasi? Apakah pada ego sektoral tertentu? Diagnosis yang tepat akan menghasilkan rekomendasi yang tepat. Peran ketiga adalah merancang rekomendasi kebijakan yang secara eksplisit mendorong sinergi. Misalnya, merekomendasikan pembentukan tim lintas OPD untuk program tertentu, atau merekomendasikan skema anggaran bersama untuk isu-isu prioritas. Peran keempat adalah menjadi fasilitator dialog. Analis kebijakan bukan hanya penulis dokumen, mereka juga penghubung manusia. Kemampuan Anda untuk memfasilitasi percakapan yang produktif antara lembaga-lembaga yang mungkin selama ini jarang berkomunikasi adalah aset yang sangat berharga. Dan peran kelima adalah mengembangkan indikator evaluasi yang mengukur kualitas koordinasi lintas sektor. Karena apa yang tidak diukur, maka tidak akan diperbaiki. Ini adalah momen yang tepat untuk merefleksikan posisi ketiga profesi yang akan Anda geluti. Pemberdaya masyarakat atau pekerja sosial, analis kebijakan sosial, dan penyuluh sosial dalam kerangka WOG. Bayangkan sebuah segitiga.
Di setiap sudutnya ada satu profesi, dan ketiganya membentuk satu sistem yang saling menopang. Pekerja sosial bekerja di level paling dekat dengan masyarakat. Mereka berinteraksi langsung dengan individu, keluarga, dan kelompok rentan. Dalam konteks WOG, peran mereka adalah menjadi penghubung antara kebutuhan nyata klien dengan berbagai layanan yang tersebar di berbagai lembaga. Mereka yang paling tahu di mana celah layanan terjadi, karena mereka yang pertama kali melihatnya di lapangan. Analis kebijakan sosial bekerja di level yang lebih strategis. Mereka menggunakan informasi dari lapangan, termasuk dari pekerja sosial, untuk merancang kebijakan dan sistem yang lebih baik. Tugas mereka adalah memastikan bahwa struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang ada benar-benar mendukung terwujudnya layanan yang terintegrasi. Penyuluh sosial bekerja di level komunitas, dengan fokus pada perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks WOG, mereka membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terhadap layanan publik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Yang sangat menarik adalah kolaborasi di antara ketiga profesi ini sendiri sudah merupakan contoh mini dari WOG, atau kita bisa menyebutnya micro WOG. Kalau pekerja sosial, analis, dan penyuluh tidak berkoordinasi satu sama lain, maka kita sudah menciptakan silo profesional di antara kita sendiri. Dan itu tentu ironis, kawan. Lanjutkan memasuki wilayah yang lebih teknis, tapi sangat praktis, yaitu bagaimana kebijakan lintas sektor itu dirancang. Kebijakan lintas sektor berbeda dari kebijakan sektoral biasa dalam satu hal yang fundamental, yaitu ia secara eksplisit mengakui bahwa sebuah masalah tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dan oleh karena itu, desain kebijakannya dari awal sudah melibatkan banyak pemangku kepentingan. Salah satu contoh terbaik yang bisa kita pelajari adalah Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, yang dikenal sebagai Stranas Stunting. Untuk menghadapi masalah stunting, pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan. Stranas ini melibatkan lebih dari 20 kementerian dan lembaga sekaligus. Mulai dari Kemendikbud untuk program gizi di sekolah, Kementan untuk ketersediaan pangan, Kementerian PUPR untuk air bersih dan sanitasi, hingga Kemendagri untuk koordinasi di level daerah. Proses perancangannya melalui beberapa tahapan yang dapat kita pelajari. Pertama, identifikasi isu bersama. Semua pihak harus sepakat tentang definisi masalah, skala masalah, dan urgensinya. Kedua, pemetaan aktor. Siapa saja yang relevan dan apa kapasitas serta kepentingan masing-masing. Ketiga, negosiasi tujuan bersama. Ini yang paling sulit, karena setiap lembaga punya prioritas sendiri. Keempat, desain program terpadu. Bagaimana program dari berbagai lembaga itu disinergikan sehingga saling menguatkan. Dan kelima, evaluasi kolektif. Bagaimana kita mengukur keberhasilan bersama. Lalu, prasyarat utama yang tidak bisa diabaikan adalah political will, kemauan politik dari pemimpin tertinggi. Tanpa komitmen dari bupati atau gubernur, maka tidak ada satupun mekanisme teknis yang bisa memaksa dinas-dinas untuk berkolaborasi secara sungguh-sungguh. Dan disinilah kemampuan Anda menulis policy brief yang kuat menjadi sangat penting. Karena Anda perlu meyakinkan pemimpin daerah bahwa pendekatan lintas sektor bukan hanya lebih baik, tapi lebih efisien dan lebih berdampak. Di era digital seperti sekarang, kita tidak bisa membicarakan WOG tanpa membicarakan peran teknologi dan data terpadu. Ini adalah komponen infrastruktur yang semakin krusial. Bayangkan WOG tanpa infrastruktur data. Itu seperti mencoba membangun jembatan di antara dua pulau, tapi tidak punya kapal untuk mengangkut material bangunannya. Teknologi informasi adalah kapal yang memungkinkan sumber daya dan informasi bergerak bebas di antara lembaga-lembaga yang berbeda. Contoh yang paling relevan dalam konteks kesejahteraan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau DTKS.
Ini adalah database nasional yang memuat data semua rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. Ketika digunakan dengan baik, DTKS memungkinkan berbagai dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, untuk menggunakan satu sumber data yang sama dalam menyasar penerima manfaat program mereka. Tidak ada lagi duplikasi, tidak ada lagi tercecer. E-government atau pemerintahan digital juga semakin mempercepat integrasi proses kerja. Ketika warga bisa mengurus berbagai keperluan administrasi melalui satu portal digital, itu berarti di belakang layar sudah ada koordinasi lintas lembaga yang bekerja. Open data atau data terbuka adalah dimensi lain yang mendorong akuntabilitas. Ketika anggaran dan kinerja program dipublikasikan secara terbuka, masyarakat dan akademisi bisa turut mengawasi dan mengevaluasi, yang pada gilirannya mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam koordinasi. Tapi tentu saja ada tantangannya. Literasi digital aparatur masih bervariasi. Keamanan data pribadi warga harus dijaga, dan standarisasi format data antar lembaga masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Inilah area di mana analis kebijakan bisa berkontribusi, dengan merekomendasikan kebijakan tata kelola data yang baik, inklusif, dan aman. Salah satu cara belajar yang paling efektif adalah dengan mempelajari praktik baik dari pihak lain yang sudah melakukannya lebih dahulu. Mari kita lihat beberapa contoh yang sangat inspiratif. Di tingkat nasional Indonesia, Kabupaten Banyuwangi telah menjadi model yang sering dikutip dalam literatur reformasi birokrasi. Mal Pelayanan Publik Banyuwangi adalah contoh integrasi layanan lintas lembaga yang nyata. Warga bisa mengurus berbagai keperluan dari puluhan instansi berbeda dalam satu atap, satu waktu, dengan sistem yang terintegrasi. Ini bukan sekedar penyederhanaan administratif. Ini adalah perubahan fundamental cara pemerintah melayani warganya. Kota Surabaya adalah contoh lain yang sangat menarik. Dengan sistem e-kelurahan dan komitmen terhadap open data, Surabaya berhasil membangun infrastruktur transparansi dan koordinasi yang menjadi rujukan banyak daerah lain. Di tingkat internasional, Selandia Baru dengan program Better Public Services adalah salah satu studi kasus WOG yang paling banyak diteliti. Mereka menetapkan 10 target nasional lintas kementerian yang harus dicapai bersama, termasuk pengurangan angka kemiskinan anak dan peningkatan literasi. Hasilnya terukur dan signifikan. Australia dengan program Joint Up Services for Vulnerable Families juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana layanan untuk keluarga rentan bisa diintegrasikan mulai dari tingkat lokal. Tapi, satu hal yang sangat penting saya tekankan. Belajar dari praktik baik bukan berarti copy-paste. Konteks Banyuwangi berbeda dengan daerah kita. Konteks Selandia Baru sangat berbeda dengan Indonesia. Yang perlu kita pelajari adalah prinsip, pendekatan, dan mekanismenya. Lalu kita adaptasi sesuai dengan realitas lokal kita. Inilah yang disebut adaptasi kontekstual. Dan ini adalah keahlian inti seorang analis kebijakan yang handal. Kita sudah bicara banyak tentang bagaimana WOG bisa berjalan. Tapi pertanyaan yang sama pentingnya adalah bagaimana kita tahu apakah WOG sudah berhasil atau belum? Disinilah peran sistem monitoring dan evaluasi menjadi sangat krusial. Ada 4 level indikator yang perlu kita bangun. Level pertama adalah indikator proses. Ini adalah indikator yang paling mudah diukur. Berapa kali dalam 1 tahun forum koordinasi lintas OPD diadakan? Berapa persen OPD yang relevan hadir secara aktif? Apakah forum itu menghasilkan keputusan konkret atau hanya sekedar pertemuan seremonial? Semua indikator proses ini mengukur apakah mekanisme WOG sudah berjalan, meski belum tentu menghasilkan dampak. Level kedua adalah indikator output. Berapa program terpadu lintas OPD yang berhasil dirancang dan diimplementasikan? Berapa jumlah penerima manfaat yang dilayani secara terintegrasi? Semua indikator output ini mengukur produk konkret dari proses koordinasi. Level ketiga adalah indikator outcome. Dan inilah yang paling penting.
Apakah kondisi sosial masyarakat benar-benar berubah? Apakah angka kemiskinan turun? Apakah prevalensi stunting berkurang? Apakah tingkat partisipasi pendidikan meningkat? Outcome adalah bukti nyata yang dapat menunjukkan kinerja WOG dalam memberikan dampak di kehidupan nyata warga. Level keempat adalah indikator persepsi. Seberapa puas masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang mereka terima? Apakah mereka merasakan bahwa pelayanan sudah lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terintegrasi dibandingkan sebelumnya? Kemampuan kita untuk merancang sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan mencakup keempat level ini adalah kompetensi teknis yang akan sangat membedakan kita dari analis yang hanya bisa menulis laporan naratif. Kini kita masuk ke pertanyaan yang sangat relevan untuk konteks Indonesia, yaitu apa hubungan antara WOG dan desentralisasi? Desentralisasi di Indonesia yang diperkuat oleh UU Otonomi Daerah sejak tahun 1999 telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Ini adalah capaian reformasi yang luar biasa. Tapi ada satu risiko yang sering kurang disadari, yaitu desentralisasi juga bisa menciptakan lebih banyak silo. Bayangkan ini. Sebelum desentralisasi, semua keputusan di pusat. Silo ada di Jakarta. Setelah desentralisasi, maka setiap kabupaten kota punya silo sendiri-sendiri. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, maka desentralisasi bukan hanya tidak mengurangi silo, tapi justru melipat gandakannya. Karena itu, WOG menjadi sangat krusial sebagai mekanisme penyeimbang desentralisasi. Ada dua dimensi koordinasi yang harus berjalan bersamaan. Pertama, koordinasi vertikal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kebijakan nasional seperti strana stunting harus bisa turun dan terimplementasi dengan konsisten di tingkat daerah. Kedua, koordinasi horizontal antar OPD dalam satu pemerintahan daerah yang sudah kita bahas panjang lebar. Dana desa adalah contoh yang sangat menarik. Sejak 2015, desa-desa di Indonesia menerima alokasi dana yang cukup signifikan untuk membiayai pembangunan. Tapi agar dana desa benar-benar berdampak, pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan OPD kecamatan dan kabupaten, dengan BUMDes, dengan kelompok masyarakat. Ini adalah WOG di level terkecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Sebagai analis kebijakan, pemahaman Anda tentang dinamika hubungan pusat daerah adalah modal penting untuk merancang rekomendasi yang tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga realistis dan bisa diimplementasikan di lapangan. Kita sudah membahas struktur, mekanisme, dan instrumen WOG. Tapi ada satu elemen yang tidak bisa kita abaikan, yaitu budaya organisasi. Karena pada akhirnya, WOG bukan hanya tentang peraturan dan mekanisme. WOG adalah tentang bagaimana manusia bekerja bersama setiap harinya. Bayangkan Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, Anda membuat peraturan bupati yang mewajibkan semua OPD untuk berkoordinasi minimal sekali sebulan. Pilihan kedua, Anda membangun budaya di mana para pejabat dan staf secara sukarela saling menelpon, saling berbagi informasi, dan secara aktif mencari peluang kolaborasi. Nah, pilihan mana yang lebih baik? Jawabannya tentu keduanya. Regulasi diperlukan, tapi tanpa budaya, maka regulasi hanya akan melahirkan koordinasi di atas kertas. Membangun budaya kolaborasi membutuhkan beberapa intervensi sekaligus. Pertama, kepemimpinan yang meneladankan. Jika bupati atau sekda secara konsisten menunjukkan perilaku kolaboratif, menunjukkan menghargai kerjasama lintas dinas, dan meminta pertanggungjawaban kolektif, maka sinyal itu akan turun ke seluruh lapisan birokrasi. Kedua, sistem insentif yang mendukung kolaborasi. Kalau OPD yang berhasil berkolaborasi mendapat penghargaan atau prioritas anggaran, maka secara rasional mereka akan terdorong untuk terus berkolaborasi.
Ketiga, rotasi pegawai lintas dinas adalah cara yang sangat efektif untuk membangun rasa saling memahami. Ketika seorang staf dinas sosial pernah bertugas di dinas kesehatan selama beberapa waktu, maka dia akan punya pemahaman yang jauh lebih baik tentang cara kerja dan prioritas dinas kesehatan, dan sebaliknya. Dan keempat, pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk kolaborasi. Kolaborasi itu ada seninya, yaitu ada teknik fasilitasinya, ada manajemen konfliknya, ada negosiasi kepentingannya. Kapasitas ini perlu secara aktif dikembangkan, bukan diasumsikan ada secara alami. Sekarang kita bawa seluruh pembahasan kita ke tempat yang paling dekat, Gunung Kidul dan daerah-daerah serupa. Karena apa gunanya semua teori kalau tidak bisa kita kontekstualisasikan? Gunung Kidul adalah kabupaten dengan karakteristik yang sangat unik. Hamparan kars yang indah, tapi juga menantang. Kekeringan di musim kemarau, keterbatasan akses air bersih, pertanian lahan kering yang sangat bergantung pada curah hujan. Kondisi geografi seperti ini secara langsung menciptakan kompleksitas masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Ambil contoh sederhana. Untuk mengatasi kemiskinan di satu desa di wilayah Kars Gunung Kidul, maka Anda setidaknya membutuhkan koordinasi antara dinas sosial untuk program perlindungan sosial, dinas pertanian untuk diversifikasi tanaman dan pertanian adaptif, dinas pekerjaan umum untuk infrastruktur air bersih, dinas kesehatan untuk gizi dan kesehatan keluarga, dinas pendidikan untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah, dinas koperasi dan UMKM untuk pengembangan usaha ekonomi, dan pemerintah desa untuk memastikan dana desa diarahkan secara strategis. Minimal ada 7 OPD untuk satu desa, untuk satu masalah, yaitu kemiskinan. Ini bukan lebay, ini realitas lapangan. Disinilah WOG bukan lagi pilihan akademik yang mewah. Ini adalah kebutuhan fungsional yang sangat mendesak. Daerah dengan sumber daya terbatas justru paling tidak mampu menanggung pemborosan yang dihasilkan oleh mentalitas silo. Setiap rupiah yang terbuang karena duplikasi program adalah 1 rupiah yang seharusnya bisa mengubah kehidupan satu keluarga miskin. Dan kita, sebagai calon analis kebijakan yang tumbuh di tanah ini, yang memahami konteks ini secara intuitif, adalah orang yang paling tepat untuk mendorong perubahan itu. Pertanyaan berikut yang perlu kita bahas adalah bagaimana merumuskan rekomendasi kebijakan yang benar-benar mendorong WOG? Kawan-kawan, rekomendasi kebijakan yang baik memiliki 4 karakteristik. Pertama, berbasis bukti. Artinya, rekomendasi Anda harus didukung oleh data dan analisis yang solid, bukan hanya intuisi atau asumsi. Kedua, kontekstual. Artinya, rekomendasi itu harus relevan dengan realitas spesifik daerah, bukan copy-paste dari daerah lain. Ketiga, operasional. Artinya, rekomendasi itu bisa diimplementasikan dengan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, bukan hanya indah di atas kertas. Dan keempat, berorientasi dampak. Artinya, fokusnya adalah perubahan nyata di kehidupan masyarakat, bukan sekedar perubahan proses administratif. Satu teknik yang sangat efektif untuk meyakinkan pengambil keputusan adalah apa yang saya sebut sebagai framing biaya silo. Alih-alih mengatakan, kita perlu berkolaborasi lebih baik, yang terdengar normatif dan abstrak. Lebih baik tunjukkan secara konkret berapa biaya yang terbuang karena silo. Misalnya begini, tahun ini 3 OPD mengadakan pelatihan keterampilan yang hampir identik dengan total anggaran sekian ratus juta rupiah, tapi tidak ada satupun yang koordinasi. Padahal dengan koordinasi, kita bisa menghemat 60% biaya dan melipat gandakan jumlah penerima manfaat. Nah, argumen seperti itu jauh lebih kuat dari argumen moral manapun. Dan instrumen utama yang akan Anda gunakan adalah policy brief, sebuah dokumen ringkas,
padat, dan persuasif yang menyajikan analisis masalah dan rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan. Policy brief yang baik tidak lebih dari 4 halaman, tapi setiap halamannya penuh dengan substansi yang kuat. Di antara semua hal teknis yang sudah kita bahas, ada satu dimensi yang tidak kalah pentingnya, yaitu etika profesional. Karena analis kebijakan yang cerdas tapi tidak beretika bisa menjadi sangat berbahaya. Ada 5 prinsip etika yang harus selalu Anda pegang. Pertama, independensi analitik. Rekomendasi Anda harus selalu didasarkan pada bukti dan analisis yang jujur, bukan pada tekanan dari atasan, bukan pada kepentingan kelompok tertentu, bukan pula pada kebutuhan untuk menyenangkan pihak yang membayar gaji Anda. Kalau data menunjukkan bahwa sebuah program gagal, Anda harus berani mengatakannya, bahkan kalau itu adalah program favorit bupati. Kedua, inklusivitas. Dalam merancang rekomendasi kebijakan, pastikan suara kelompok-kelompok yang paling rentan dan paling terpinggirkan benar-benar didengar dan dimasukkan ke dalam desain. Kebijakan yang baik bukan hanya efisien, tapi ia juga harus adil. Ketiga, transparansi metodologi. Proses analisis Anda harus dapat dipertanggungjawabkan. Dari mana data Anda, bagaimana Anda mengolahnya, apa asumsi-asumsi yang Anda gunakan. Ini memastikan bahwa rekomendasi Anda bisa dikritisi, diperbaiki, dan diperkuat. Keempat, hindari konflik of interest. Kalau Anda memiliki kepentingan pribadi atau afiliasi tertentu yang bisa mempengaruhi objektivitas analisis Anda harus transparan soal itu, dan kalau perlu, mengundurkan diri dari proses analisis tersebut. Dan kelima, komitmen pada kepentingan publik. Di atas segalanya, ingat bahwa tujuan akhir pekerjaan Anda bukan untuk menyenangkan pemimpin, bukan untuk memajukan karir Anda sendiri, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang paling membutuhkan. Ini adalah kompas moral yang harus selalu Anda pegang. Kita mendekati akhir perjalanan belajar kita, dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat gambar yang lebih besar, yaitu bagaimana WOG terhubung dengan agenda Sustainable Development Goals atau SDGs 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup semua aspek pembangunan manusia, dari kemiskinan dan kelaparan sampai pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, energi bersih, pertumbuhan ekonomi, hingga perdamaian dan keadilan. Ketika Anda membaca ke-17 tujuan itu, Anda akan segera menyadari bahwa tidak satu pun dari tujuan itu bisa dicapai secara mandiri oleh satu sektor saja. SDGs, pada esensinya, adalah WOG dalam skala paling ambisius yang pernah ada di muka bumi. Melibatkan tidak hanya lintas kementerian dalam satu negara, tapi lintas negara, lintas sektor publik, swasta, masyarakat sipil, dalam satu kerangka tujuan bersama yang disepakati oleh hampir seluruh negara di dunia. Indonesia sudah mengintegrasikan SDGs ke dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan setiap daerah sudah didorong untuk menerjemahkannya ke dalam RPJMD masing-masing. Artinya, ketika Anda bekerja sebagai analis kebijakan di level daerah, maka kemampuan Anda untuk menghubungkan program-program lokal dengan kerangka SDGs global adalah nilai tambah yang sangat signifikan. Dan prinsip SDGs yang paling relevan untuk seluruh program studi kita adalah leaving no one behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Prinsip ini adalah justifikasi paling kuat mengapa WOG bukan pilihan, tapi kewajiban moral. Kita masuk ke bagian akhir dari materi hari ini, dan saya ingin merangkum semuanya dalam satu set kompetensi kunci yang harus menjadi target pengembangan diri Anda sebagai calon analis kebijakan publik. Ada 5 kelompok kompetensi yang ingin saya tekankan. Pertama, kompetensi analitik. Ini adalah kemampuan untuk membaca sistem kelembagaan secara sistematis.
yaitu memetakan siapa saja aktornya, apa kepentingan masing-masing, di mana celah koordinasinya, dan apa akar penyebab silo yang terjadi. Tanpa kompetensi analitik yang kuat, semua langkah selanjutnya tidak punya dasar yang kokoh. Kedua, kompetensi komunikasi. Analisis yang brilian tidak ada artinya kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan efektif. Anda perlu bisa menulis policy brief yang persuasif, memfasilitasi dialog lintas lembaga yang produktif, dan mempresentasikan temuan Anda kepada pengambil keputusan dengan cara yang meyakinkan tanpa menggurui. Ketiga, kompetensi negosiasi. Dalam konteks multilembaga, perbedaan kepentingan adalah keniscayaan. Kemampuan Anda untuk mengelola perbedaan itu dan membangun konsensus yang genuine, bukan konsensus semu yang hanya ada di atas kertas, adalah keterampilan yang sangat langka dan sangat berharga. Keempat, kompetensi evaluasi. Anda harus bisa merancang sistem monitoring dan evaluasi yang mengukur tidak hanya output program, tapi juga kualitas koordinasi dan dampak nyata di kehidupan masyarakat. Dan kelima, kompetensi kepemimpinan adaptif. Ini mungkin yang paling kompleks. Kemampuan untuk memimpin proses kolaborasi, bahkan tanpa otoritas formal. Sebagai analis, Anda mungkin tidak punya posisi struktural yang tinggi, tapi Anda bisa menjadi pusat gravitasi yang menggerakkan kolaborasi melalui kualitas analisis Anda, kepercayaan yang Anda bangun, dan visi yang Anda tawarkan. Kita sudah mempelajari apa itu whole of government, pendekatan tata kelola yang mendorong semua lembaga pemerintah untuk bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Kita sudah memahami musuh terbesarnya, yaitu mentalitas silo, si tangki tertutup yang membuat birokrasi bekerja dalam kotak-kotak yang saling tak terkoneksi. Dan kita sudah melihat betapa nyata dampak negatifnya, yaitu program yang tumpang tindih, anggaran yang terbuang, dan yang paling menyedihkan, masyarakat yang paling membutuhkan justru yang paling sering tidak terlayani. Saya ingin Anda bayangkan satu hal. Di suatu tempat di Gunung Kidul atau di kabupaten manapun tempat Anda kelak bekerja, ada seorang ibu yang kelelahan. Dia sudah bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain, dari satu dinas ke dinas lain, hanya untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya bisa ia terima dari satu tempat saja. Setiap kali dia bertanya, jawabannya sama. "Maaf Bu, itu bukan urusan kami." Dan setiap kali itu terjadi, satu kepingan kecil kepercayaannya pada pemerintah retak. Tugas Anda, tugas kita bersama, adalah memastikan ibu itu tidak perlu mengalami itu lagi. Bukan dengan kata-kata yang indah, tapi dengan sistem yang lebih baik. Dengan koordinasi yang nyata, dengan kebijakan yang saling mendukung, bukan saling bertabrakan. Anda adalah mahasiswa yang masih kuliah. Tapi ingat, perubahan terbesar dalam sejarah birokrasi tidak selalu datang dari pejabat tinggi yang punya kekuasaan besar. Perubahan sering datang dari mereka yang punya pemahaman yang dalam, keberanian untuk berbicara, dan ketekunan untuk terus mendorong bahkan ketika sistem terasa keras kepala. Anda adalah generasi analis kebijakan baru. Generasi yang memahami WOG bukan hanya sebagai teori ujian, tapi sebagai komitmen profesional. Generasi yang tidak akan puas dengan koordinasi seremonial, tapi menuntut kolaborasi yang genuine. Generasi yang berani mengatakan, silo ini harus kita robohkan bersama. Jembatan tidak bisa dibangun oleh satu orang dari satu sisi saja. Ia butuh orang dari kedua sisi yang bergerak ke tengah, secara bersamaan, dengan kepercayaan bahwa mereka akan bertemu di titik yang sama. Jadilah pembangun jembatan itu. Mulailah dari langkah paling sederhana. Kenali silo yang ada di sekitar Anda, dan mulailah membangun satu percakapan yang melewati batas itu. Selamat belajar, selamat berproses, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.